saudara yang terkasih nama Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami dapat memahami dan juga dimampukan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pada pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14. Saya akan membaca kepada kita. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, tema kita pada malam hari ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Saudara, saya adalah seorang yang gemar menonton pertandingan sepak bola. Pertandingan yang selalu ditentukan waktunya bahwa itu akan terlaksana 2 kali dalam 45 menit atau dalam pengertian 90 menit pertandingan. Dan di akhir pertandingan terkadang diberikan waktu tenggang beberapa menit yang sering disebut dengan injury time. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, setiap kali pemain bola melihat skor masih 0-0 atau bahkan situasi tertinggal, maka jika sudah masuk waktu-waktu yang terakhir, mereka akan memacu diri, memberikan semangat atau spirit yang sangat luar biasa untuk menang. Memberikan tenaga-tenaga yang ekstra, berlari lebih sungguh dan merebut bola dan berusaha menciptakan gol kemenangan karena sudah sangat mepet, sudah sangat sedikit sekali waktunya untuk mereka menciptakan kemenangan bagi timnya dan sebuah kebanggaan bagi tim dan juga bagi diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, begitulah pentingnya menghargai waktu, apalagi jika sudah diketahui waktunya sudah semakin sedikit. Rasul Paulus pada bagian ini mengatakan bahwa jemaat di Roma harus menyadari bahwa waktunya sudah semakin sedikit. Waktu Tuhan sudah semakin sedikit untuk datang kembali. Artinya bahwa Tuhan akan datang. Segera Tuhan akan datang. Meski tidak dikasih tahu tanggal dan bulan berapa. Tetapi namanya waktu itu memang adalah sesuatu yang dimana kita harus menghargai sebaik-baiknya untuk kita pergunakan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, Paulus berkata, untuk menghargai waktu yang semakin sedikit, maka dikatakan bangunlah dari tidur. Saudara-saudara, sebelum kita beristirahat malam hari ini, bukan berarti bahwa dikatakan bangun dari tidur secara harafiah. Tetapi yang dimaksud pada ayat ini adalah bahwa orang-orang di Roma atau orang percaya termasuk saudara dan saya, kita harus bangun dari kepakuman kita untuk kita memiliki aktivitas atau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak bisa lagi hanya berpangku tangan. Kita tidak bisa lagi untuk menganggap bahwa masih banyak kesempatan yang lain untuk saya melakukan kebenaran. Kita tidak boleh beranggapan lagi bahwa nanti, besok, tahun depan saya masih bisa melakukan kebenaran itu. Atau tahun depan saya masih bisa untuk berbakti. Atau 2 tahun lagi baru saya akan melayani Tuhan. Atau 2 tahun lagi baru saya hidup kudus, hidup suci, hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Tidak.
Tidak boleh demikian lagi. Sekarang dikatakan harus bangun dari tidur. Sebuah aktivitas, sebuah kata kerja di mana orang-orang di Roma atau orang percaya harus bangun, harus mulai melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama yang dikatakan, bagaimana menghormati atau menghargai waktu-waktu yang sangat terakhir ini. Masa-masa ibarat pemain bola injury time ini, memberikan tenaga, waktu, bahkan juga memberikan kemampuan yang terbaik untuk menyelesaikan pertandingan. Hari ini pun ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita diminta untuk memberikan tenaga kita, kemampuan terbaik kita menyelesaikan pertandingan iman kita dengan melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa kita harus meninggalkan. Apa yang harus ditinggalkan? Pesta pora. Kebiasaan-kebiasaan yang lama yang untuk memuaskan secara jasmania kita. Itu harus ditinggalkan. Jadi kepuasan kita seharusnya kepuasan untuk memuliakan Tuhan, bukan kepuasan untuk memuaskan secara jasmania, kebutuhan-kebutuhan hidup, keinginan-keinginan. Pesta pora dalam bagian ini yang dalam bahasa Grekanya atau bahasa Yunaninya komos, ini berarti adalah pesta yang sering sekali merendahkan martabat. Nah, sehingga pesta pora yang demikian itu berkaitan dengan kata-kata selanjutnya yang harus kita tinggalkan, yaitu kemabukan. Setiap yang namanya pesta pora ujung-ujungnya akan mengarah kepada kemabukan. Tinggalkanlah kemabukan. Karena kemabukan itu berarti akan merugikan kita secara rohania kita. Kita semakin membuat diri kita, pemuasan hawa nafsu kita itu lebih utama daripada untuk mempermuliakan Tuhan. Kemabukan biasanya akan sangat memalukan. Anggur atau minuman keras biasanya akan membuat orang dipermalukan oleh tindakan-tindakan seperti itu. Cara-cara hidup orang-orang yang tidak percaya adalah cara-cara hidup yang dimana dia memuaskan keinginan-keinginannya termasuk dengan kemabukannya. Kemudian kita harus meninggalkan percabulan. Kata percabulan itu berarti mengingini atau bahkan juga lebih daripada itu melakukan hal-hal yang cabul, hal-hal yang najis. Itu semua harus ditinggalkan. Kemudian kita harus meninggalkan hawa nafsu duniawi kita. Itu adalah hawa nafsu yang mencoreng dan bahkan juga yang merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang tadinya bisa kebiasaan bagus menjadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, kita harus meninggalkan perselisihan. Perselisihan itu berarti yang dimana 2 atau 3 orang saling berselisih, saling bertengkar. Tidak ada kedamaian lagi di dalamnya. Persaingan-persaingan yang kotor, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, di mana tidak kita temukan kasih di dalamnya. Itu harus ditinggalkan. Kemudian tinggalkanlah iri hati. Iri hati. Iri melihat orang lain ketika orang lain sukses. Iri melihat orang lain ketika orang lain beribadah. Iri melihat orang lain ketika mereka hidup damai. Itu semua harus ditinggalkan. Anak-anak Tuhan tidak boleh menyimpan iri hati di dalam hatinya, sehingga jika itu dibiarkan atau tersimpan dalam hatinya dan pikirannya, itu akan merusak hal-hal yang lain dalam sistem kerohaniannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, lalu kemudian untuk menghormati atau menghargai waktu yang sangat sedikit, waktu yang tinggal sedikit lagi akan berakhir, dikatakan kenakanlah Kristus. Saudara tahu kenakan itu istilah atau kata yang sering digunakan untuk pakaian. Mengenakan pakaian artinya lekatkanlah Kristus dalam hidupmu. Engkau tidak akan bisa terlepas dari hawa nafsu duniawi, kemabukan, pesta pora, iri hati, perselisihan jika Kristus tidak melekat dalam hidupmu. Jika Kristus tidak ada padamu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini ingatlah agar kita menghargai waktu yang tersisa ini, waktu yang sangat singkat ini, maka lekatkanlah Kristus dalam hidupmu. Satukan Kristus dalam hidupmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan firman Tuhan dan kami sekarang akan beristirahat. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi, memberkati kami semua. Biarlah kami menghargai waktu-waktu yang terakhir ini, sehingga kami boleh hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Dan ketika malam ini kami beristirahat, perlindungan, pertolongan, penjagaan dari Tuhan itulah yang menjadi milik kami semua. Dan besok kami bangun dengan tubuh sehat untuk boleh mensyukuri Tuhan dan beraktivitas yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, jika di antara kami ada yang lemah, Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang sakit sembuhkanlah. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat malam.